Aku Akila. Aku Asti. Jadi hari ini kita lagi ada di mana nanti? Sekarang lagi ada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, yang tepatnya di Gua Belanda. Nah, kita kan udah jauh-jauh datang ke sini nih. Sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Tentunya kita bakal explore semua yang ada di sini. Dan katanya di sini banyak sejarahnya loh. Wah, menarik juga ya. Teman-teman udah nggak sabar kan buat explore Gua Belanda dan tahu sejarahnya. Ya, ayo jangan lama-lama. Terletak di area perbukitan Batu Pasir Tufan, Gua Belanda, terletak kurang lebih 1 km dari pintu masuk Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Gua yang sudah berusia 108 tahun, lebih tepatnya terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gua Belanda menjadi bukti nyata di mana peninggalan Belanda dan Jepang bisa menjadi suatu objek wisata sejarah yang sangat menarik. Walaupun terkesan sangat mistis karena usianya yang sangat tua, namun tetap elok untuk dikunjungi. Halo Pak. Baik bang. Tahu nggak sih Pak kalau Gua Belanda ini banyak sejarahnya loh. Kurang tahu sih. Kalau teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, biar gak penasaran, ikuti penjelasan aku sebentar yuk. Yuk. Pada tahun 1901, Gua Belanda ini dipergunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Namun, pada 1918, dibangunlah gua tersebut dengan menambahkan lorong dan koridor. Pada waktu itu, ada 15 lorong dan 3 koridor yang memiliki fungsi berbeda. Fungsi 3 koridor ini diantaranya sebagai saluran air, ruang ventilasi, dan ruang interogasi. Sedangkan setiap lorongnya digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, arteri, dan amunisi. Semua aktivitas penting Belanda untuk mengatur strategi dan penyerangan dilakukan di tempat ini. Tidak heran jika pada waktu itu para pejuang sulit menemukan lokasi ini. Persembunyian Belanda akhirnya diketahui pada saat Perang Dunia Kedua. Setelah tahun 1918, gua ini berfungsi jadi apa sih, Bang? Mending tanya temen aku yuk. Lagi pada ngapain? Lihat burung. Burung apa? Burung puyuh. Kalian tahu nggak sih sejarah gua Belanda setelah tahun 1918? Kamu tahu nggak, Cak? Tahu dong. Coba gimana? Jadi Gua Belanda tuh sejak tahun 1941, Belanda tuh mengubah fungsinya dari saluran air jadi saluran komunikasi. Nah, Belanda tuh mengubah fungsi itu tuh biar kayak ada perlawanan dari rakyat Belanda ke para pejuang di tanah air. Katanya tempat tersebut menjadi saksi bisu di mana para masyarakat pribumi dan diperbudak dan disiksa tidak manusiawi. Nah, kalau itu mending kita cari tahu lagi kebenaran kayak gimana. Coba yuk. Ayo. Dengan siapa? Ai. Jadi kita di sini wawancara Pak. Jadi kan di sini tuh katanya banyak orang pribumi yang disiksa. Ya. Pengetahuan Bapak itu gimana Pak? Ya sebetulnya kalau namanya bekas kerja paksa itu udah yakin, udah pasti gitu. Namanya orang dipaksa itu udah jelas itu disiksa ya. Namanya dipaksa itu. Yang dinamakan memang kerja rodi itu, kerja paksa. Karena Gua Belanda sudah menjadi tempat wisata, maka kita wawancara beberapa wisatawan yang ada. Saya datang ke sini hanya untuk berwisata saja, tetapi kan di sini teh banyak ilmunya ya, jadi sekalian juga belajar. Tentunya aku berwisata dan mencari tahu-tahu tentang sejarah yang ada di sini. Ya, untuk menikmati wisata alam dan mengenal sejarah yang ada di sini. Tahu, tapi cuman sedikit sih. Beberapa hal aku tahu.
dong, soalnya kan mitos di sini tuh terkenal ya. Jadi ya pasti tahu sih. Sebenarnya 50-50 ya buat percaya atau nggak percayanya. Cuman kan balik lagi ya, kalau kita mendatangi suatu tempat tuh ya pastinya kita tuh harus sopan gitu kan. Jadi kayak lebih baik menghormati aja gitu. Jadi ya udah, jangan nyebutin juga hal-hal suatu mitos itu. Tentunya tahu. Percaya. Tentu saja. Gimana Ti? Seru kan tadi? Seru dong. Segitu aja vlog ekspor Gua Belanda kita hari ini. Semoga bermanfaat videonya buat kalian. Kalau ada yang penasaran sama tempat ini, bisa datang ke alamat di bawah ini. Ayo guys. Ayo guys, masuk guys. Masuk guys. Makasih. Dadah, makasih. Yang Jepang. Yang Jepang. Iya. Ya. Bangunannya masih. Kalau di Belanda tuh ya, di Gua Belanda katanya tuh nggak boleh ngomong lada kan. Nah katanya itu tuh benar karena ada salah satu leluhur atau sosok yang dituakan gitu di tempat tersebut di Gua Belanda itu namanya lada. Jadi lada itu menjadi mitos yang tidak boleh disebutkan di dalam Gua Belanda. Gua Jepang juga berarti, sama Gua Jepang juga. Katanya kalau misalkan nyebut lada di dalam gua, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Iya. Lepas kita nggak percaya atau percaya mah, Enggak. ya. Pernah ada kejadian guys kayak ada yang kesurupan gitu ada. Terus katanya kalau misalkan di gua itu tuh suka ada suara rintihan, teriakan. Oh iya, katanya di sana tuh ada suara rintihan, ada teriakan, dan suara sepatu serdadu. Soalnya kan di sana, iya kayak tentara Belanda gitulah. Itu tuh tadi yang kan tau nggak yang di atas yang jenis setengah lingkaran itu tuh tempat tidurnya. Iya. Tempat tidur, tempat makan. Tempat tidur apa? Iya tentaranya. Bukan. Terus kalau yang besi-besi juga itu. Yang besi-besi mah nggak tahu. Itu kayaknya buat pegangan. Pegangan atau gantungan kayak gitu masih gitu. Makanya aku pengen ngajak kamu yang ke Jepang, Yang Jepang tuh lebih gede tempat tidurnya. Makanya aku pengen ngajak yang ke Jepang belok teh. Soalnya emang lebih terbentuk terus lebih gede gitu loh, setengah lingkarnya lebih gede. Tapi karena gelap sama jalan kayak gitu aku nggak berani. Ya. Kayak pas masuk Tapi awalnya juga emang mencekam sih. Iya, emang karena lebih kayak di bawah Iya. gitu kan. Kalau pas masuk Gua Belanda itu aku kayak oh yaudah kayaknya nggak apa-apa deh. Terus kan Munata di awal tuh ada cahaya, nah bisa keluar dari situ. Oh ya udah aku kayak oh yaudah. Kalau ini mah kita harus balik lagi. Terus Terus lebih gede kan. Terus kayak gak sejauh itu kayak aku mikirnya kayak gitu kan. Terus kalau misal kalau di Gua Jepang gelap Iya. sendiri. Ya tadi aku bilang kalau misalkan aku kepisah aku nggak tahu keluarnya gimana. Yang pas barang-barang aja masih gelap banget. Tapi lebih dingin di Gua Jepang tau. Iya. Daripada Soalnya di Gua kayaknya Belanda. ketutup Karena banget. lembab. Terus di bawah kan. Udah di pintu masuk aja udah nggak enak kan. Iya. Ada lumutnya, ada Seru andai. andai. Orang Citepus banget ya. Kan Gua Jepang, Gua Jepang. Yaudah kita bahas Gua Jepang yang tadi. Gua Jepang sendiri kabarnya dibangun pada 1942 oleh para pekerja Romusa. Sayangnya pembuat gua tersebut tak sempat diselesaikan. Puluhan tahun ditinggalkan gua itu kan banyak misteri. Ada banyak cerita menyeramkan seputar gua itu yang beredar luas di masyarakat. Luas. Ya. Mulai dari penampakan sosok setara tanpa kepala, cerita soal gerak langkah gua yang sering terdengar hingga wajah sampai Kalian percaya nggak? Percaya. Kayak suara-suara yang kayak gitu. Menurut aku mah kayak bisa aja tuh. Nah, sebenarnya suara apa? Tapi kayak karena kan itu di gua. Kayak Sugesti gitu ya. Jadi sugesti gitu. kalau kerja aku kan masih kalau bukan karena siapa sih yang Soalnya kan kalau tapi
kayak agak terlalu besar Nah, gitu. itu warna bukan unenya. I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. I'm a bad boy. Kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera. I'm a bad girl. Bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. I'm a bad. Lagi pada ngapain? Lihat burung. Burung puyuh. Sultannya salting ada apa Sultan?